Shalom, selamat pagi. Satu hari lagi tepat pada tanggal 18 Februari tahun 2021 ini, Tuhan sudah membangunkan kita dari tidur nyenyak kita. Dan kita percaya seperti Dia telah menyertai tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kita dan menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam kondisi apapun sepanjang hari ini. Amin. Saat ini, sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas dan kegiatan kita, marilah kita meneduhkan hati sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dan renungan kita hari ini yang akan kita ambil dari pembacaan 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini hari ke-18, maka kita akan baca Kejadian pasal 18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-33. Namun perenungan kita hari ini, supaya kiranya Tuhan menolong kita dan menjalani hari kita sesuai dengan hati Tuhan, sampai pada masa terbenamnya matahari sepanjang hari ini, biar kiranya firman ini akan menjadi perenungan buat kita dan kita bersama-sama untuk melakukannya dengan cinta kepada Tuhan. Saya akan ambil perenungan hari ini dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan coba baca buat kita semua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Tamu adalah raja. Itu adalah sebuah istilah yang sudah familiar dengan kita. Kita biasa melayaninya dengan menghidangkan menu istimewa. Kita juga menyediakan waktu untuk bercengkrama dan mendengarkan kata-katanya dengan penuh perhatian. Intinya, kita akan memperlakukan tamu bak raja yang harus memperoleh perhatian dan pelayanan khusus dari kita. Dalam kisah ini, kita mendapati bahwa Abraham merupakan pribadi yang ramah dan suka memberi pertolongan. Ketika melihat 3 orang asing, ia begitu antusias menyambut ketiganya. Bahkan tindakannya begitu ekstrim. Sembari sujud di hadapan para tamunya, Abraham menawarkan sedikit makanan dan tempat istirahat. Abraham ingin ketiga orang itu menjadi tamu di perkemahannya secara istimewa. Jelaslah, inisiatif ada pada diri Abraham. Dengan penuh sukacita, ketiga tamu itu menyambut tawaran tersebut. Dan dalam percakapan yang panjang, para tamu itu menyampaikan kabar bahwa Sarah akan melahirkan anak laki-laki pada tahun berikutnya. Kita bisa membayangkan, jikalau Abraham bukan tipe orang yang ramah dan suka memberi pertolongan, pasti ia tidak akan menyambut orang asing tersebut sebagai tamu kehormatan yang harus memperoleh pelayanan berkualitas. Ia akan masa bodoh dengan orang asing itu. Itu berarti kemungkinan besar ia akan kehilangan konfirmasi mengenai kelahiran anaknya. Tamu-tamu Abraham itu juga menegaskan bahwa Abraham harus memberikan nama Ishak kepada anaknya kelak. Itu adalah ganjaran bagi orang yang ramah dan murah hati. Dari kisah ini, marilah kita berlomba untuk bersikap ramah, murah hati, penuh kasih, dan penuh cinta kepada semua orang yang kita temui. Sejatinya, pertemuan kita dengan orang lain bukanlah di luar sepengetahuan dan di luar seizin Tuhan. Semuanya pasti dalam rencana Allah. Bisa jadi
kita akan mendapatkan berkat melalui kehadiran mereka. Karena itu, jadilah menjadi pribadi-pribadi yang ringan tangan untuk dapat membantu, untuk dapat peduli, atau untuk membuka hati, membuka diri untuk menyambut orang lain. Mungkin mereka tidak menjadi beban buat kita, tapi justru mereka menjadi pintu berkat buat kita. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang penuh cinta, seperti Allah yang telah mengasihi dan mencintai kita. Kiranya perenungan hari ini akan membakar semangat kita untuk dapat menyambut siapa saja yang ada di sekitar kita. Jika sekiranya mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita, tolong dan bantulah dengan kasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.